Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda klan kegelapan yang awalnya dijuluki pembuat onar menjadi jenius. Cerita sebelumnya diakhiri Christian yang telah menyelesaikan perburuan item spill hitam, bahkan mengalahkan salah satu dari ras iblis dengan tingkatan yang cukup tinggi. Keesokan harinya Christian bersiap untuk kembali ke klannya dan Mary telah menyiapkan semua barang bawaannya. Di sela itu Alois datang mengunjunginya karena mendengar jika dia ingin pulang. Hanya saja Christian ingin dia menyebut gelarnya saat mereka bertemu dan hal itu sedikit aneh bagi Alois karena dirinya sedikit lebih tua. Dia datang setelah memikirkan arti dari keluarga yang dikatakan oleh Christian dan dia juga tidak seharusnya melakukan ini pada keluarganya. Maka dari itu dia memperingatkan Christian berhati-hati pada Loin karena dialah yang paling menentangnya untuk ikut serta dalam ritual sakral kegelapan. Semua orang mengetahui jika keluarga utama sejak lahir diberikan eliksir terhebat serta teknik pamungkas dan garis awal antara anak-anak keluarga inti dan cabang sudah terpaut jauh saat mereka lahir dan bertumbuh. Maka dari itu dia berharap Christian menghindari sosok Loin tanpa terpancing olehnya. Christian mengerti, tapi dia juga akan memberi peringatan kepada Alois agar dia tidak ikut serta dalam ritual sakral tersebut. Dia mengatakan ini demi kebaikannya sendiri, karena hanya satu orang yang akan bersinar di dalam ritual itu dan Christian akan melahap semuanya tanpa berbagi pada siapapun. Ucapan itu membuat Alois kesal, padahal dia sudah mengkhawatirkannya, tetapi Christian tetap saja arogan dan dia takkan membiarkan semua energi kegelapan murni jatuh di tangannya. Lalu Christian ingin Alois mengingat satu hal di mana semua lawan yang menghalanginya akan dirinya singkirkan walau mereka bagian dari keluarga utama. Untuk itu dia memperingatkannya tidak membuang waktunya di dalam ritual dan lebih baik berlatih di kastil ini. Beberapa waktu kemudian di kediaman klan Khazar di mana Terran mendengar kabar jika kakaknya telah pulang tapi dia ingin berlatih tertutup sampai ritual sakral kegelapan dimulai. Terran takkan membiarkan hal itu dan dia segera berlari untuk mencari kakaknya. Dia melakukan hal ini karena Christian telah berjanji padanya untuk melakukan duel saat kembali. Hanya dengan melihat adiknya Christian memahami jika Terran sudah berlatih keras sejak kepergiannya. Hal itu sudah yang seharusnya disebabkan Terran juga akan berpartisipasi dalam ritual sakral kegelapan mendatang. Untuk sekarang Christian harus menolak ajakan duel itu dan mereka bisa melakukan setelah latihan tertutupnya selesai. Terran mengerti dan juga akan mempersiapkan dirinya dan pasti takkan kalah seperti sebelumnya. Tingkah Terran yang keras kepala mengingatkan Christian pada seorang gadis dari masa lalunya. Sekarang ini dia masih memiliki setengah bulan sebelum ritual sakral dimulai. Dalam waktu itu dia harus bertambah kuat karena tak ada yang tahu akan apa yang direncanakan oleh Lion untuknya. Setelah memakai semuanya secara utuh, maka Christian akan memulai penyerapan spill hitam tersebut. Dia tak menyangka reaksi dari spill hitam itu lebih keras dari dugaannya. Di sela itu Christian dikejutkan akan spill hitam ini ternyata memiliki energi suci yang cukup banyak. Hal ini mungkin saja disebabkan kegembiraan Karajov atas kematiannya saat ketakutan menguasai jiwanya. Christian juga mulai mengerti kenapa rumor mengatakan jika pengguna energi hitam sulit menyerap spill hitam secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan adanya energi suci yang terkandung di dalamnya dan bertolak belakang dengan energi kegelapan.
Biasanya orang-orang di kekaisaran ini akan mengeluarkan energi suci ini atas bantuan gurunya. Namun Christian takkan melakukan hal tersebut dan dia akan melahap kedua energi yang terkandung dalam item spill hitam. Dengan ini maka Christian yakin dirinya dapat bertambah kuat secepatnya. Berlari ke dalam wilayah klan utama di mana seseorang telah menyelesaikan laporan yang diminta oleh nonanya. Baru-baru ini Tuan Muda Christian ikut berburu spill hitam dan juga berharap selamat dari insiden kemunculan iblis. Dia meminta maaf karena tidak bisa memberikan laporan sedetail mungkin tentang apa yang terjadi di dalam gua terlarang. Setengah bulan kemudian di mana Teran mendatangi tempat pelatihan kakaknya karena waktunya sudah tiba. Saat diizinkan masuk dia sangat terkejut melihat pancaran energi kakaknya. Di sana Christian menyebut adiknya terlalu bersemangat untuk menjemput kekalahan hingga matahari baru saja terbit dia sudah menginginkan duel. Hanya dengan melihat aura kakaknya Teran paham jika Christian telah berkembang dalam waktu yang singkat. Kali ini Christian akan melakukan duel dengannya, tetapi jika adiknya kalah maka Teran harus mengabulkan keinginannya. Di mana Teran harus mengundurkan diri dari ritual sakral kegelapan yang akan segera dilaksanakan. Semua orang mengetahui jika ritual itu tak lain dari sebuah kompetisi dan orang lemah seharusnya tidak ikut. Ucapan itu membuat Teran kesal dan dia akan membuktikan dirinya tidak pantas disebut lemah. Christian merasa adiknya terlalu terbakar amarah, sehingga tidak bisa melihat rasa khawatirnya. Namun semuanya akan bisa diterima jika dia selesai menghajarnya terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang lagi Teran segera melompat ke arahnya dengan hunusan pedangnya. Beberapa saat kemudian ayahnya mendengar adanya insiden yang menimpa Teran dan dia benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Khazar merasa Christian sudah kelewatan dan luka Teran yang separah ini takkan bisa membuatnya berpartisipasi dalam ritual sakral kegelapan. Namun Teran enggan menerimanya dan dia pasti bisa ikut berpartisipasi. Lalu Christian menyela dan meminta izin agar dia bisa berbicara dengan adiknya. Dia juga akan sedikit menjelaskan kenapa dirinya memberi pelajaran kepada adiknya hingga terluka seperti ini. Christian pun mempertanyakan kenapa Teran sangat marah padahal dia sendiri yang menginginkan duel. Dengan raut wajah sedih Teran menanyakan apakah kakaknya benar-benar sangat benci melihatnya beranjak dewasa. Walau dia sudah bersikeras berlatih, tapi semua pencapaiannya ditertawakan begitu saja. Sekarang dia secara terang-terangan melukainya agar tidak bisa berpartisipasi dalam ritual sakral tersebut. Christian merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak berpikiran seperti dugaan adiknya. Dia melakukan semua ini dengan harapan agar Teran bertambah kuat dibandingkan ikut ritual itu. Jika dia tetap memaksa untuk berpartisipasi, maka Teran pasti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan energi kegelapan murni dan dia tak punya pilihan selain membuatnya terbaring di tempat tidur. Berdasarkan pengamatannya Teran lebih cocok dengan energi kegelapan perak. Sama halnya dengan energi suci yang terbagi beberapa tipe dan energi kegelapan pun memiliki beberapa variasi. Energi kegelapan murni adalah yang terkuat, tapi di bawahnya adalah energi kegelapan perak yang cocok untuk pengguna sihir. Selama ini Teran lebih mudah menguasai sihir dibandingkan ilmu berpedang. Hal itu membuatnya terkejut karena kakaknya mengetahuinya, padahal dia tidak pernah mengatakannya kepada siapapun.
Christian pun menjawab jika dia selama ini selalu memperhatikannya ditambah saat duel berlangsung dan jika Terran mencoba menyerap energi kegelapan paling murni sebelum menguasai energi perak, maka dia akan mengalami kesulitan saat mencoba menguasai energi perak setelahnya. Ini adalah nasihat tulusnya sebagai seorang kakak dan Terran bisa berpartisipasi di tahun berikutnya. Hal ini juga akan membuatnya bertumbuh lebih kuat dibandingkan memaksa menyerap energi kegelapan murni terlebih dahulu. Sebagai permintaan maafnya yang sampai membuatnya terbaring, maka Christian memberikan spil perak sebagai hadiah. Terran sangat terkejut karena item ini sangat langka dan berharga. Sambil tertawa Christian tak perlu memiliki alasan untuk memberinya hal berharga kepada adiknya agar dia bertambah kuat. Walau Christian mengatakan sesuatu yang sangat manis, tapi sebenarnya dia juga sudah menyerap item spil hitam yang lebih berharga. Perlakuan hangat ini membuat Terran sangat tersentuh dan dia pasti takkan mengecewakan kakaknya. Alasan kenapa Terran selama ini membenci Christian karena dia ibunya jatuh sakit bahkan makin memburuk karena kelakuannya. Jika saja kakaknya tidak seperti itu maka ibunya mungkin saja akan bahagia sebelum kematiannya. Christian pun mendekat sambil meminta maaf dan dia juga tak bisa mengatakan apapun selain menganggap dirinya sangat tak berguna saat itu. Beberapa hari setelah itu, tepatnya ritual sakral kegelapan akan dimulai dan para tuan muda mulai berdatangan. Di sana Christian sangat merasa tidak nyaman karena harus naik kereta ke tempat ini. Padahal keluarga utama hanya perlu membuka portal, tapi mereka tak ingin melakukannya. Jika dia menjadi sang lord tertinggi, maka Christian akan melakukan perubahan dalam kekaisaran ini. Mary sangat senang karena dia bisa bersama tuan mudanya dengan terus menemaninya. Keluarga utama membatasi pendamping dan hanya Mary yang bisa datang karena dia terikat oleh kontrak uniknya. Di saat yang sama orang-orang mulai membicarakan kedatangan si pembuat onar. Hanya saja perhatian semua orang seketika dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana tidak kepala pelayan tertinggi dalam klan datang menyambut si tuan muda tak berguna itu. Di sana Simon terus mengamati Christian karena dalam waktu singkat dia sudah berkembang pesat. Tanpa basa-basi lagi Simon mengungkapkan tujuannya di mana sang lord tertinggi ingin bertemu dengan Christian. Lalu Simon tercengang karena menganggap Christian pasti terkejut, namun Christian merasa dirinya pantas diundang karena dia adalah sang jenius yang bisa membuat sang lord tertinggi penasaran. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun segera datang ke ruangan sang lord. Di sana sang lord menyambut Christian karena sudah lama tidak bertemu. Hanya dengan melihat mata sang lord maka Christian merasakan sensasi yang begitu menakutkan dan mencekam. Aura yang penuh dominasi yang dikeluarkan tubuh sang lord hampir membuatnya tidak bisa berdiri. Dengan levelnya yang sekarang maka Christian hanyalah sebuah serangga yang kapan saja bisa dihabisi. Walau tekanan ini sangat luar biasa, tapi Christian sudah merasakan berbagai macam kekuatan menakjubkan di masa lalu. Dia pun menenangkan dirinya lalu memberikan rasa hormat kepada sang penguasa tertinggi di hadapannya. Kemudian sang lord menanyakan apakah Christian tidak terkejut dirinya tiba-tiba saja ingin menemuinya. Dengan penuh percaya diri Christian menjawab jika sejak awal dia sudah berekspektasi jika sang penguasa klan kegelapan akan memanggilnya disebabkan bintang baru telah muncul di tengah-tengah persaingan para pewaris tahta. Sang lord yang mendengar itu cukup terkesan dan mulai mengerti kenapa Simon dan Marian terus saja memujinya.
Namun sang Lord tak tahu apakah dirinya juga harus berekspektasi padanya maupun tidak. Tak peduli seberapa hebat sebuah benih, hanya waktu yang akan memberitahu bagaimana dirinya akan tumbuh kelak. Dia bisa jadi anak pohon yang layu segera setelah tumbuh di atas tanah yang berarti kematian. Christian tak memungkiri jika dirinya saat ini masih sangat kurang untuk memenuhi ekspektasi sang penguasa tertinggi. Ucapan itu kembali mengejutkan sang Lord karena Christian seakan mengisyaratkan jika kelak dia bisa memenuhi ekspektasinya. Bagi Christian hanya waktu yang akan memberitahu hal tersebut dan apakah dia akan tumbuh menjadi pohon kokoh yang tak terkalahkan dan mungkin juga tumbuh menjadi anomali yang membayangi pohon besar. Meski begitu, dia sangat percaya diri takkan mengecewakan sang penguasa tertinggi karena dia adalah sang jenius sejati. Ucapan yang penuh keberanian seperti itu membuat sang Lord memutuskan untuk berharap besar padanya di masa depan. Pembicaraan ini pun berakhir dan Christian diizinkan untuk pergi. Kemudian Marian menanyakan kepada ayahnya terkait Christian dan dia menjawab jika bocah itu benar-benar di luar ekspektasinya. Karena bakatnya sangat hebat, maka takdirnya akan jauh lebih bergejolak dan kekaisaran yang tampak tenang adalah awal dari pertumpahan perebutan kekuasaan. Meski begitu, hatinya merasa harapan kecil yang dinantikannya telah tumbuh hari ini tepat di depan matanya. Marian sangat terkejut melihat ekspresi ayahnya karena dia sendiri tak pernah melihat wajah seperti itu. Beralih ke malam hari di mana pengumuman terkait keikutsertaan para tuan muda akan dilaksanakan sebelum ritual. Saat salah satu tuan muda memasuki pesta, maka namanya akan diteriakkan untuk menjadi pusat perhatian bagi para bangsawan. Namun rumor jeleknya tentang membuat para bangsawan mengabaikannya, bahkan berbicara buruk di belakang. Di sela itu Christian melihat adanya alkohol dan dia sangat menginginkannya. Namun pelayan tidak bisa memberikannya karena tuan mudanya masih di bawah umur. Maka dari itu dia diberikan bir jahe yang lebih cocok untuk tubuhnya. Christian merasa tempat ini sangat payah karena hal menyenangkan tak bisa dirinya lakukan. Beberapa saat kemudian pengumuman kedatangan tuan dan nona muda klan dilakukan. Sosok pertama adalah Eskid yang merupakan tuan muda kedua dari keluarga utama. Lalu diikuti dengan Julia yang merupakan nona muda pertama. Kemudian nona muda kedua bernama Jupien dan tuan muda ketiga adalah Misak. Meski begitu Christian tidak melihat tuan muda pertama sekaligus orang yang paling gila di antara yang lainnya. Dia penasaran apa yang akan dikatakan oleh Eskid saat melihatnya karena sudah merusak reputasinya. Hanya saja Eskid malah melatihnya begitu saja tanpa mengucap sepatah kata pun. Keangkuhan itu yang tidak tahu malu karena sudah mencoba menyabotasenya membuat Christian murka dan pasti akan membalasnya. Lalu nona muda Julia melewatinya dan dia teringat akan apa yang dikatakan oleh Marian. Namun dia tidak merasakan ada yang aneh dalam diri Julia. Meski begitu Marian pasti tidak memperingatkannya begitu saja dan dia sebaiknya mencari tahunya. Di sela itu pelayan yang melayani tuan muda Lion datang menghampirinya. Seketika Christian menatap tajam karena pelayan itu pasti bergerak atas perintah tuannya untuk melakukan sesuatu. Dengan penuh percaya diri diiringi suara lantang Paur mengatakan jika dirinya mendengar seseorang yang tidak pantas mengikuti ritual sakral kegelapan yang akan berlangsung esok hari. Hal ini sama saja menodai nama klan kegelapan yang hebat. Christian cukup kesal karena pelayan itu sedang merendahkannya.
Paur pun meminta tuan muda pembuat onar di hadapannya membuktikan anggapannya jika dia benar-benar pantas. Sementara itu Lion berada di belakang kepala pelayannya untuk mengamati yang terjadi. Christian sangat kesal karena Lion berani mengganggunya dengan cara pengecut seperti ini tanpa datang langsung padanya. Dikarenakan pesta ini tidak akan menyenangkan tanpa tontonan, maka Christian akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Dia juga meminta pelayan rendahan di depannya tidak khawatir karena dia takkan menggunakan senjata untuk melawannya. Seorang pelayan yang berdiri di hadapan tuannya seharusnya memiliki kemampuan yang mengesankan. Namun Christian penasaran apakah mulut besar Paur sesuai dengan kemampuannya. Nona Julia yang melihat hal ini hanya tersenyum seakan dia juga menantikan kelanjutannya. Beberapa saat kemudian semua orang tercengang akan apa yang mereka saksikan. Di mana makhluk panggilan yang digunakan oleh Paur malah menyerang dirinya sendiri. Tak hanya itu, para makhluk panggilannya bahkan melayani Christian bak raja yang penuh arogan. Para bangsawan tak menduga jika si pembuat onar memiliki kemampuan tersembunyi. Paur merupakan pelayan pribadi Lion dengan kemampuan pemanggilan dan dia memanggil spirit jahat yang menjadi senjata pamungkasnya. Akan tetapi Christian menghentikan para makhluk itu dengan begitu mudah. Semua orang kebingungan bagaimana bisa seseorang merebut makhluk spirit secepat itu dalam hitungan detik. Kemudian Christian menanyakan kepada semua orang apakah pelayan itu benar-benar milik Lion. Cara pengecut seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh keturunan langsung klan kegelapan yang terhormat. Jika ada masalah terhadap seseorang, maka dia seharusnya turun tangan sendiri untuk menyelesaikannya, bukannya berlindung di balik pelayannya. Untuk menjaga kehormatannya, Lion mengatakan jika insiden ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tindakan ini hanya murni dari pelayannya sendiri yang membenci si pembuat onar dengan ingin membuktikan kepantasannya berada di ritual yang sama dengan tuannya. Setelah itu Christian berbalik karena memperpanjang masalah di tempat ini tidaklah menarik. Dia hanya perlu menyelesaikan semuanya saat ritual sakral kegelapan dimulai karena tak ada yang akan mengganggunya mengamuk di sana.